bukan hal mudah bagi seseorang untuk sampai kepada tingkatan wali Allah. Padahal sesungguhnya tidak ada keharusan bahwa wali berasal dari tanah Arab, tempat Islam diturunkan. Tidak pula mesti memiliki nasab atau garis keturunan Nabi maupun para sahabat. Semua orang bisa menjadi spesial di hadapan Allah, asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Tidak pasti, bahkan kalau diniatin juga nggak bisa. Dia sendiri nggak merasa. Dia sendiri nggak. Sama dengan kalau Nabi itu kan mendapatkan namanya mukjizat, sesuatu di luar biasa. Itu pun tidak diniatin. Kalau diniatin nggak ada, karena dalam waktu kepepet, waktu kejepit, lalu dia mamanya bisa Allah beri pertolongan. Selain terhindar dari dosa kecil dan besar, wali Allah tentulah seorang ahli ibadah yang sudah menyandarkan segala urusan kepada Sang Pencipta. Saking begitu dekatnya, sampai-sampai tak menghiraukan lagi urusan dunia. Banyak kitab yang mengulas ciri-ciri seorang wali Allah. Salah satu seperti dikutip dalam Madarij As-Salikin. Pada kitab ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa ciri wali Allah. Pertama, orang yang sangat dekat dengan anak yatim dan kaum fakir miskin. Kedua, anak muda yang taat beribadah. Dan yang ketiga adalah para pecinta Al-Quran. Kepada para kekasihnya ini, Allah memberikan keistimewaan berupa karomah. Di antaranya, Allah akan memberikan rejeki dari tempat tak terduga. Dijamin doanya makbul, serta kehadirannya selalu mendatangkan berkah bagi orang dan tempat di sekitarnya. Orang wali majdub itu tidak hilang akal, tetap berakal dia. Tahu yang dia sampaikan, tetapi yang dia sampaikan semata-mata karena Allah. Dan mungkin juga dia dituntun oleh Allah melalui ilham namanya. Kalau Nabi kan wahyu ya, kalau kita nggak ada wahyu tapi ilham. Allah berikan, tanamkan ke dia mau. Seperti hal adanya tingkat kesolehan dan ketaatan kepada Allah yang berbeda, wali juga mempunyai tingkatan dan kedudukan. Merujuk kepada kitab yang ditulis Ibnu Arabi, ada 9 tingkat wali beserta kedudukan. Wali Allah ya sama, wali majdub. Artinya wali itu artinya wali Allah. Wali itu kan kekasih, ya, teman dekat Allah gitu loh. Jadi kalau bisa teman dekat artinya hamba Allah yang dekat lah. Namun di luar 9 tingkatan yang banyak diulas kitab dan buku tasawuf, ada satu lagi golongan wali yang keberadaannya menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Mereka lah yang disebut wali majdub. Beberapa referensi menyebut kalau wali majdub adalah tingkat wali paling rendah. Mereka orang-orang terpilih yang sengaja menyembunyikan kewaliannya. Tingkah mereka aneh bingeneh, jauh dari kebiasaan pada umumnya. Berpakaian nyentrik dan seadanya. Sepintas seperti orang yang bermasalah secara mental. Telah meninggalkan kesenangan dunia, hidup mereka hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata wali majdub memiliki garis keturunan dengan tokoh agama dan ulama. Meski terlihat tak lazim, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan agar jangan sesekali merendahkan mereka. Tahu bahwa di pengajian wali ilah wali. Jadi wali itu yang tahu wali sendiri, kita kagak tahu ya. Cuman mungkin kalau beliau udah nggak ada, baru kita berpikir, oh ini orang ilmunya tinggi gitu. Jadi kalau wali ada wali mursyid, ada wali majdub. Ya, kalau wali majdub itu ada jadab, gitu ya. Jadi YouTube, jadi orang yang tertarik
termagnet oleh Allah. Nah, hatinya tuh nggak ada lagi kecuali cinta kepada Allah. Jadi itu judul ya. Nah, karena dia sudah cinta, dia kadang-kadang lupa dengan apa yang di sekitarnya. Wali Majdub itu terkenal di Indonesia. Bahkan kalau untuk di negara lainnya, di Arab Saudi atau di negara lain selain dari Indonesia, itu bisa dikatakan wali zajab. Wali Majdub atau wali zajab itu sesuai yang ada di dalam keterangan Quran Surat Yunus ayat 62, bahwa wali Majdub itu tidak termasuk ke dalam golongan tingkat wali yang 9. Jadi bisa dikatakan wali Majdub atau wali zajab itu ada tingkatan wali yang paling kecil. Jadi itu urutannya ada di nomor 10. Ajaibnya, meski walaupun aneh dan kumuh, keberadaan wali Majdub selalu diburu jamaah dan pengikut. Semua mendekat dan berusaha untuk mencium tangan agar mendapat limpahan berkah. Banyak yang yakin kalau karomah wali Majdub akan mengalir kepada orang-orang yang dikehendaki. Tersebutlah di tanah air sederet wali Majdub yang sohor akan karomah dan keistimewaannya. Yang pertama adalah Kiai Haji Mustafa dari Sampang, Madura. Tahun lalu, sosok Kiai ini viral di dunia maya karena penampilannya yang terlihat tidak biasa, jauh dari gambaran seorang tokoh agama pada umumnya. Pria asal desa Buker, Jengrik, Kabupaten Sampang, Jawa Timur ini hanya tampil mengenakan sarung tanpa baju sehelai benang pun. Meski demikian, ia begitu dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa santri yang melihatnya akan langsung menghampiri dan mencium tangan seraya membungkuk. Atas semua kelebihannya, semua sepakat menyebut kalau Kiai Haji adalah seorang wali Allah, wali Majdub. Majdub itu adalah kekasih Allah yang dia sedang jalan makomnya kepada Allah. Dia nggak ada lagi yang dipikirkan kecuali Allah. Jadi kadang-kadang dengan yang sekitarnya nggak menghiraukan dengan yang sekitarnya. Itu orang-orang Judub itu. Jadi wali Majdub yang dimaksud di sini dengan berpenampilan nyentrik itu bisa sebenarnya menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya dan justru akan ingin cari tahu kenapa orang berpenampilan seperti itu. Atau penampilan yang unik yang tidak sama dengan yang lainnya justru akan membuat orang penasaran dan justru ingin mengetahui lebih dalam atau lebih banyak mengenai orang tersebut. Ada lagi Gus Jakfar yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Gus Jakfar merupakan putra bungsu Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Mutakin. Keberadaannya sangat dihormati penduduk setempat karena diyakini memiliki kelebihan. Salah satu yang tersiar adalah kemampuan matanya yang dapat melihat setiap rahasia orang, serta ucapannya yang mudah terkabul. Meski demikian, Gus Jakfar tak berpenampilan seperti kebanyakan tokoh agama atau anak kiai besar. Seperti sudah digariskan sebagai wali Majdub, Gus Jakfar hanya mengenakan celana pendek tanpa memakai baju setiap harinya. Rambut dibiarkan tergerai panjang dan diwarnai merah, membuat sosoknya terlihat mencolok. Berbicara tentang wali Majdub, ini banyak ya. Kayak model di daerah Depok itu ada Wan Sehon namanya. Habib Sehon Al-Bahar ini Masya Allah luar biasa. Jadi keberadaannya sendiri pun kadang-kadang ada di tempat ini dan nanti sepersekian detik ada yang berjumpa di tempat sana. Ya, ada yang waktu maghrib dia genjreng-genjreng main gitar. Ini kan di luar kebiasaan orang syariat gitu ya. Karena inilah tingkatan orang yang memang dikatakan wali Majdub itu kadang-kadang kalau kita tinjau secara fikih bertentangan sama sekali. Kadang-kadang dia berperilaku aneh kadang-kadang gitu loh. Tapi ada yang sudah mulai Judub yang sudah mulai membumi lagi, dia tetap berperilaku sebagaimana biasanya, dia ngikutin syariatnya, dan dia juga bisa juga berinteraksi, artinya keseimbangan itu yang Allah sudah turunkan lagi cintanya itu ke dia. Jadi kan kita nih cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Nah, kalau kita lagi cinta salik ini Judub,
cinta kepada Allah. Allah cintai, Allah kembalikan bisa jadi biasa. Menurut saya memang sebenarnya seseorang itu lebih memiliki daya tarik itu dari sisi sebenarnya karakternya ya, bukan apa yang ditampilkannya. Dengan karakter seseorang yang memiliki suatu kelebihan, misalnya mengenai ilmu, atau dia siar agama, atau mereka juga memiliki wawasan yang jauh lebih luas, tentunya orang-orang di sekitarnya yang ingin cari tahu mengenai suatu ilmu akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka yang memiliki ilmu yang lebih daripada orang tersebut. Habib Abu Bakar Assegaf sudah tak asing bagi masyarakat Nganjuk sampai Gresik. Pria yang biasa disapa Habib Bakar ini adalah cucu Wali Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Meski berasal dari nasab Rasulullah, dalam kesehariannya Habib Bakar tak berciri sebagai seorang ulama. Saban hari ia sering tidak memakai baju, hanya sarung saja yang melekat di tubuh. Bagi orang yang tak mengenalnya, pasti menganggapnya seorang gelandangan. Namun bagi warga Gresik, Habib Bakar adalah seseorang yang sangat dihormati. Banyak yang mencari dan merindukannya. Konon, pria berjenggot putih dan berkopiah ini memiliki air kencing yang berbau wangi. Bahkan setiap hembusan asap dari rokoknya membawa keberuntungan. Jadi wali itu kepada Allah. Suatu yang tindakan-tindakan yang dia lakukan kadang-kadang dia sendiri nggak merasa. Nggak ada, kalau diniatin malah nggak ada. Ya, saya juga tidak tahu mamanya informasi benar atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi memang Allah memberikan keistimewaan berupa karomah. Karomah itu satu yang di luar kebiasaan. Wallahu a'lam. Tadi informasi benar atau tidak kan nggak tahu. Saya pun nggak bisa memastikan itu adalah efek dari orang wali kencingnya harum. Nggak ada ketentuan itu. Oh, kalau orang wali berarti rambutnya nggak bisa dibakar. Nggak ada ketentuan itu. Apalagi saat ini mungkin banyak sekali orang yang ingin mencari tahu ilmu tidak hanya dari buku tapi langsung dari sumbernya, yaitu yang sekarang ini ada, yaitu seperti wali Allah seperti itu. Oleh karena itu bisa saja akhirnya menjadi fanatik, mengikuti bukan saja ilmu atau wawasan yang dia ambil, tapi juga bisa saja mengikuti apa yang dia pakai atau apa yang ditampilkan. Dan wali majdub paling populer di tanah air adalah Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar atau beken dengan sebutan Wan Sehan. Cerita tentang dirinya seperti mitos saja. Sejumlah karomah dan keistimewaannya telah tersiar ke seluruh negeri. Karenanya ia dicari dan didekati dari artis, politisi, bahkan oleh para petinggi negeri. Siapa Wan Sehan ini? Apa saja kelebihan yang membuatnya begitu dikagumi? Benarkah ia bisa melakukan hal di luar logika karena karomah yang melekat di dirinya? Siapa saja yang sudah melihat keistimewaannya?